bahwa ada niatan yayasan untuk bergabung atau menyatu gitu. Jadi saya coba jelasin dulu ya Bapak Ibu perbedaan penggabungan sama penyatuan. Kalau penyatuan Bapak Ibu, ini ada sekolah tinggi, ada akademi keperawatan. Maka yang dinamakan menyatu itu akademinya masuk ke sekolah tinggi, sehingga sekolah tingginya tidak berubah bentuk menjadi sekolah tinggi dan akpernya hilang, yaitu prodi-prodi di akpernya yang masuk ke sekolah tinggi nantinya. Dan persyaratannya adalah persyaratan memenuhi syarat sekolah tinggi. Jadi tidak kita pikirkan untuk menambah lahan atau dan sebagainya. Jadi memang lebih simpel yaitu menyatu karena akademi keperawatan menyatu jadi sekolah tingginya tidak berubah jadi apapun. Kita juga sudah berdiri sekolah tingginya, jadi persyaratannya palingan kita kayak mengulang lagi persyaratan sekolah tingginya yang sudah kita miliki sebenarnya kan. Tapi kalau bergabung itu artinya adalah dua perguruan tinggi bergabung menjadi satu dan berubah bentuk sekaligus. Misal sekolah tinggi dengan Akper Columbia bergabung menjadi apa? Institut universitas. Berarti pilihannya itu karena ada dua tingkatan lagi yang tersedia yaitu institut dan universitas. Misal kalau misalkan bergabung mau jadi institut gitu, maka syarat-syarat vital yang saya akan sebutkan dan akan saya share screen juga nanti satu persatu dokumennya apa aja. Yang paling penting adalah kita punya lahan yang lebih dari 5.000. Untuk sekolah tinggi kan syaratnya 5.000 nih. Kalau untuk institut 8.000, universitas 10.000. Nah, ini yang bisa banyak yang menjadi masalah di beberapa yayasan yang belum memenuhi lahan dan bangunan. Banyak sekali yang masih terkendala terkait dengan lahan dan bangunan. Kenapa? Karena kementerian hanya mengakui lahan dan bangunannya itu bersertifikat BPN dengan alas hak mungkin SHM, hak milik, hak pakai dan hak guna bangunan atas nama yayasan. Mereka hanya mengakui ini. Kalau misalkan yayasan belum mampu memiliki ketiga hak seperti ini, maka boleh diberikan sewa menyewa. Tapi jangka waktunya diatur, hanya boleh 10 tahun. Jangka waktu 10 tahun ini diibaratkan bahwa 10 tahun ke depan yayasan sudah memiliki uang atau memiliki dana, kemampuan memiliki lahan sendiri. 10 tahun ini disewakan tanah oleh orang lain yang tidak dimiliki oleh susunan organ tersebut. Jadi misalkan Pak Adrian itu yang punya tanah gitu, sedangkan Pak Adrian ada di struktur organ yayasan, maka nggak boleh. Jadi kita harus sewa menyewa sama orang lain yang bukan organ yayasan, sehingga dia tidak jeruk makan jeruk. Nah ini yang menjadi sering terkendala yayasan-yayasan di Sumatera Utara karena banyak belum bisa memenuhi lahan dan bangunan 8.000 dan 10.000. Meskipun masih ada diberi keringanan sewa menyewa ya, Ibu ya. Nah, itu hanya baru satu persyaratan kita untuk penggabungan. Tetapi Bapak Ibu, kalau memang syarat-syarat vital tadi sudah terpenuhi, maka saya rasa mungkin sudah bisa lanjut ke persyaratan-persyaratan lainnya. Yang paling memusingkan juga oleh perguruan tinggi nanti, kalau dia ingin berubah jadi institut atau universitas, maka kita harus menambah program studi baru. Kenapa? Karena persyaratan jadi institut sama universitas ini ada syarat minimal jumlah prodinya. Kalau sekolah tinggi kan hanya minimal satu sarjana. Satu sarjana itu udah bisa jadi sekolah tinggi. Tapi kalau institut minimal punya 3 sarjana. Nah gitu. Institut ini boleh maksimal 2 rumpun ilmu, yaitu misalkan institutnya ini mau bernuansa teknologi dan kesehatan, karena biasanya kesehatan ada nuansa teknologinya untuk menunjang prodi kesehatan, atau mungkin mau ke arah bisnis gitu, institut bisnis dan kesehatan, karena nanti mungkin keunggulan prodi bisnisnya ke arah bisnis kesehatan nanti ada dikaitkan. Tapi kalau mau satu rumpun ilmu aja juga nggak apa-apa. Misalkan jadi institut kesehatan, silakan. Berarti prodinya semuanya prodi yang bernuansa kesehatan. Nah itu bisa. Dan prodinya 3 sarjana. Ketika saya lihat sekolah tinggi kita sudah punya 2 prodi sarjana, jadi tinggal nambah 1 aja prodi sarjana. Jadi
prodi 1 sarjana sekaligus bergabung jadi institut. Jadi karena pemerintah mengapresiasi yayasan yang ingin menggabungkan, mengecilkan, right sizing perguruan tinggi, maka dia kasih insentif-insentif tadi, yaitu boleh bergabung langsung berubah naik status jadi institut, habis itu dia kasih kesempatan boleh sekaligus buka program studi. Tapi memang program studi yang dibuka juga tidak semuanya, ada beberapa yang di moratorium. Contoh, pembukaan program studinya hanya boleh program studi sarjana. Nah, sarjananya juga dilihat sesuai dengan program studi yang bernuansa apa, sains, teknologi, engineering, dan matematik. Jadi, memang nuansa-nuansa seperti itu. Yang sosial boleh nggak ya? Ada beberapa prodi sosial yang bisa dibuka. Kayak tadi saya sebutkan mungkin bisnis digital atau manajemen retail dan sebagainya, itu ada beberapa yang boleh dibuka. Tapi balik lagi ya, kita ini mau tujuan visi misinya perguruan tingginya ke nuansa apa, apakah kesehatan, apakah mau bisnis dan sebagainya. Itu kita masih bicara institut yang minimal 3 prodi sarjana dengan lahannya 8.000. Kalau universitas gimana? Tinggal tambah 2.000 lagi, berarti 10.000 kita punya tanah di satu kota, satu kecamatan. Perhitungannya lahan ya Bapak Ibu ya, lahan bahwa misalkan di persyaratan dinyatakan bisa menghitung ke atas. Nah, bisa menghitung ke atas bangunan itu harus mendapat persetujuan dari menteri dulu. Nah, itu yang tidak bisa kita pastikan dapat ya, kecuali kalau kita itu ada di daerah ibu kota Jakarta gitu. Ya memang tidak punya lahan lagi untuk mencari sekolah. Ya, insentif yang kayak gitu tuh agak lumayan susah didapatkan kalau ada persetujuan menteri untuk menghitung ke atas. Kemudian untuk menjadi universitas ini lebih banyak daripada 2 rumput ilmu. Jadi 3 rumput ilmu bisa. Jadi Bapak Ibu misalkan untuk universitas itu kan minimal 5 sarjana. Nah, komposisinya adalah 3 program studi IPA, 2 program studi IPS. Jadi kita yang tadinya mungkin sekolah tinggi ilmu kesehatan harus membuka program studi yang bernuansa IPS atau sosial. Nah, program studinya pun juga dilihat apakah yang program studi sosialnya udah jenuh nggak ya di Kota Medan, karena mungkin udah banyak perguruan tinggi yang membuka itu. Contoh akuntansi, hukum, manajemen itu udah banyak sekali gitu, dekatan-dekatan semuanya. Nah, itu juga pertimbangannya dipikirkan apakah memang udah jenuh atau bagaimana. Jadi program studi sosialnya juga mohon diperhatikan program studi sosial apa yang membuka, dan itu wajib jadinya karena kita mau jadi 5 sarjana, 5 program studi sarjana. Kalau jadi institut dan universitas, program studi diploma 3-nya apakah masih boleh atau tidak boleh. Jadi komposisi prodi vokasinya tetap boleh ada di perguruan tinggi itu, cuman tidak boleh melebihi jumlah program studi akademiknya. Jadi misalkan sekolah tinggi juga, misalkan tadi mau memilihnya penyatuan aja lah, gak usah rubah-rubah ke institut sama universitas. D3 keperawatan yang ada di akarnya bisa masuk nggak ya ke sekolah tinggi? Bisa Bapak Ibu, nggak apa-apa. Karena komposisi sekolah tinggi kita ada 2 program studi sarjana, D3 kebidanan dan D3 keperawatannya masuk. Jadi setidaknya tidak lebih dari jumlah komposisi sarjana yang ada di kampus. Tapi pekerjaannya saya sampaikan penyatuan sama penggabungan sama gitu, hanya saja memang ya itu tadi menambah lahan, kemudian menambah prodi. Dokumen-dokumen yang dikerjakan sama, studi kelayakan, buat transkrip, menyediakan dosen, menyediakan lahan, dokumen dan sebagainya. Gitu. Jadi tinggal sekarang apakah yayasan ingin memilih penggabungan atau penyatuan. Jadi saya harus menyampaikan juga bahwa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2020 dari 2021 sebenarnya sudah memberikan program akselerasi penggabungan penyatuan karena memang mendukung perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang ingin mengecilkan jumlah perguruan tinggi yang banyak di Indonesia.
Jadi mereka menyediakan kayak hibah dana dan layanan BIMTEK ya untuk pengusul apabila ingin bergabung dengan kampusnya. Untuk tahun ini untuk gelombang 1 dan 2 kebetulan sudah lewat pendaftarannya. Jadi kalau memang Bapak Ibu ingin bergabung atau menyatu, ada yang namanya program akselerasi penggabungan penyatuan di 2024 mungkin akan ada lagi program tersebut. Di estimasinya mungkin dibuka di bulan Januari atau bulan Februari. Prosesnya nanti Bapak Ibu harus mengajukan proposal, perhitungan anggaran berapa yang bisa diklaim untuk penggabungan dananya memang tidak begitu besar ya Bapak Ibu, 100 sampai 200 juta. Mungkin penolong ya untuk pengusul mungkin membuat notaris, laporan audit keuangan di KAP, kemudian nanti uang tersebut bisa dipergunakan untuk biaya mengundang tim dikti dan narasumber untuk membantu Bapak Ibu mengajari membuat dokumen-dokumen penggabungan. Misal di kampus kita kan juga udah ada tim penggabungan kampus, stikes dan akper menjadi universitas misalnya. Nah, dokumennya ini yang saya share screen ini ada di Kepdirjen 63 yang bisa Bapak Ibu download di Siaga. Ada di halaman 12 ya. Ya, halaman 12 di tabel ini poin A sampai dengan poin R adalah dokumen yang harus dilengkapi. Jadi nanti dengan program akselerasi itu uang yang diberikan oleh kementerian ada yang namanya bimbingan teknis. Jadi nanti tim IT langsung akan turun bersama narasumber evaluator siaga melatih Bapak Ibu ataupun membantu memeriksa dokumen Bapak Ibu. Misal contoh ada dokumen legalitas Bapak Ibu akta notaris dan sebagainya. Tapi saya yakin kalau Yayasan Glenny yang terakhir itu udah rapi, udah bagus, udah aman. Jadi tidak ada kendala. Kecuali kalau tahun 2024 nanti akan ada perubahan susunan organ, jadi buat akta baru. Nah, itu akta barunya bisa diklaim duitnya untuk membayar notaris gitu. Nah, uang-uang tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk pengurusan dokumen ini. Kemudian kalau dokumen poin A, akta notaris dan SK Menkumham, kita ini kan yayasannya satu ya, dua perguruan tinggi, jadi aman. Hanya memikirkan yayasan Glenny, dokumennya harus asli dan sebagainya, itu saya rasa sudah terlatih nih yayasan ini. Untuk poin B, kesepakatan, ini sepertinya kalau untuk kampus ini tidak perlu. Kenapa? Karena kampus kita ini bukan berasal dari dua yayasan yang berbeda. Kalau dia ada dua yayasan yang berbeda, maka butuh akta kesepakatan. Maka kalau yayasan Glenny iya poin B kita untuk poin C hanya mengurus SK izin. Jadi SK izin kampus yang asli-asli itu harus tersedia. Kalau nggak ada asli silakan dilegis ke kementerian. Yang poin D juga belum bernilai ya, maksudnya belum ada uang yang harus dikeluarkan untuk membuat poin D, yaitu buat surat persetujuan yayasan, berita acara rapat yayasan, daftar hadir. Nah, poin D ini sebagai seperti surat administrasi kalau memang kita mau bergabung. Jadi ada surat. Poin D juga seperti pertimbangan senat. Nah, ini nanti dibuat oleh dua-dua perguruan tingginya. Ada senatnya Stikes, ada senatnya Akper, membuat surat pertimbangan senat menyatakan bahwa pertimbangannya setuju nih untuk melakukan penggabungan. Poin F, rekomendasi LLIP, nanti ini ada prosedur operasional standarnya di LLIP juga, apa yang harus dilengkapi untuk menerbitkan rekomendasi. Dan ini pun juga tidak ada biaya ya Bapak Ibu. Ini tidak ada penerbitan nilai dan juga tidak diklaim di bagian anggaran nanti saat memang ini dihibah. Jadi rekomendasi LDP juga nanti anggarannya nol karena memang tidak ada biaya di rekomendasi. Untuk poin G, dosen, nah ini yang tadi saya sampaikan. Kalau pada akhirnya kita memilih bergabung menjadi institut atau universitas, maka kita harus menambah program studi. Menambah program studi berarti kita harus mencari dosen baru untuk prodi tersebut. Mencari dosen baru di prodi yang dosen baru di prodi tersebut, maka persyaratan dosennya ada di
contoh dia kan memang satu prodi baru tuh 5 gitu ya, 5 dosen. Nah, syarat-syaratnya sudah ada, KTP-nya bagaimana, ijazah, transkrip linier apa enggak dengan prodi yang mau dibuka. Kemudian dia jangan sampai merupakan guru NUPTK atau PNS di tempat lain, atau dia pegawai BUMN, atau dia pegawai tetap di instansi lain. Jadi ada beberapa persyaratan yang saklek terkait dengan dosen. Hati-hati juga dalam mengontrak dosen sebelum sesuai dengan persyaratan ya jangan dikontrak. Kasihan juga yayasan harus mengeluarkan uang mengontrak dosen yang belum tentu mengajar. Jadi ini yang menjadi kendala juga oleh yayasan. Pengusulan penggabungan ini kan lama, bisa 6 tahun baru berhasil. Ikut akselerasi hibah pun juga hampir 1 tahun. Kemarin terakhir adalah Murni Teguh ikut program akselerasi penggabungan penyatuan jadi universitas itu di tahun 2022. Baru keluar SK-nya 2023 pertengahan kemarin. Jadi lumayan lama 1 tahun. Nah, pada saat pengajuan awal, mereka kan harus menambah program studi baru. Dosen-dosen yang diajukan itu sudah mereka kontrak. Sepanjang sampai dengan SK terbit itu kan lumayan lama ya, setahun mereka mengontrak dosen yang belum mengajar gitu. Jadi ini salah satu dana yang harus dikeluarkan oleh yayasan kepada si dosen. Kalau mereka kita kontrak nggak ada gaji dan upahnya, takutnya lari juga gitu, pergi ke yayasan yang lain. Nah ini yang kita khawatirin kalau tiba-tiba di pertengahan jalan si calon dosennya pergi ke yayasan lain atau perguruan tinggi lain karena nggak kita janjikan dengan upah kontrak itu. Biasanya banyak yang seperti itu Bapak Ibu, jadi ini mohon diperhatikan. Nah nanti persyaratan ini bisa didetailkan, bisa dilihat lagi kalau ada yang kurang paham nggak apa-apa ditanyakan. Kemudian yang poin H ini lahan yang tadi saya bilang. Kalau memang akhirnya memilih penggabungan menjadi institut dan universitas, maka ya lahannya harus kita tambah dengan lahan yang sekarang. Kalau lahan sekarang kan 5.000-nya itu mungkin saya menyewa. Nah, maka kita harus punya 8.000 atau 10.000 untuk berubah jadi institut atau universitas. Yang saya sampaikan tadi bahwa status tanahnya apa? Jadi hak guna bangunan, hak pakai atas nama penyelenggara. Berarti bentuknya adalah sertifikat hak atas tanah. Berarti dia BPN. Nah, kalau udah sertifikat BPN, waduh udah enak banget. Dan di mana lokasi kampus kita berada. Jadi, kalaupun memang sertifikat BPN-nya atas nama yayasan ternyata di BNI Serdang, ya sama aja, nggak bisa kita manfaatkan. Tapi di lokasi kampus itu. Kalau misalkan belum ada, gimana? Maka badan penyelenggara dapat menggunakan lahan atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan hak opsi pertama, yaitu hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan notaris. Tadi saya sampaikan 10 tahun. Dan yang tadi yang saya sampaikan bahwa tidak boleh jeruk makan jeruk memang tidak tertuang di dalam sini, tetapi itu menjadi perintah dari kementerian bahwa yang punya tanah dihindari dan jangan adalah organ yayasan juga. Kalau memang ternyata udah nggak ada tanah lagi Bu yang punya organ yayasan tanahnya, ada syarat yang mungkin tanda kutip jadi trik ya. Mau nggak mau si organ yayasan yang punya tanah itu tadi harus keluar dari yayasan. Keluar deh dari yayasan, berubah susunan organ baru yayasannya, akhirnya yayasan baru sewa kepada orang. Ya mungkin akhirnya yayasan tadi yang udah keluar mungkin digantikan dengan jabatan di perguruan tinggi aja, jadi dosen atau biasanya seperti itu akhirnya keluar dari yayasan, dibuatlah sewa menyewa karena ya untuk lebih amannya perjanjian sewa menyewa. Poin I. Bu, sebentar Bu, kalau ya, kalau yang 10.000 itu berapa persil, berapa tempat? 2, 3, 4 nah, ya boleh. Ini 10.000 itu Pak satu kota, berarti satu kota Medan dan satu kecamatan. Boleh pecah-pecah Pak, boleh pecah-pecah, asalkan dia memang terstruktur ya, maksudnya struktur itu seperti nuansa perguruan tinggi. Contoh
mungkin ada 3.000 di jalan A. Nah, 3.000 di Iya. jalan A itu adalah biro rektornya, ada Oh, 2 prodi atau 1 prodi dulu. Nah, ternyata di jalan B masih di masih di satu kecamatan, di situ laboratorium, di situ lapangan olahraga atau bagaimana bisa. Jadi memang ada master plan-nya juga ya Pak, beberapa wilayah tadi. Jadi boleh di dalam satu kecamatan ya Bu iya, ya? di dalam satu kecamatan. Nah, saya nggak bisa menjanjikan bahwa ada beberapa usulan yang ikut akselerasi itu tidak dalam satu kecamatan, Pak. Mungkin itu insentif-insentif di saat hibah itu tadi. Contoh kemarin adalah perguruan tinggi saya lupa apa karena ikut akselerasi eh, dia tidak bisa satu kecamatan, tapi kecamatannya dekat gitu karena mungkin berbatasan antar kecamatannya. Jadi ya udahlah kementerian bilang digunakan pakai fakta integritas atau perjanjian bahwa nanti yayasan akan berkomitmen memiliki tanah dan bangunan lagi di kecamatan yang sama. Karena melihat juga mungkin di daerah situ tidak ada lagi tanah yang bisa disewa atau bangunan yang bisa disewa. Tapi memang pertimbangannya itu pada saat divisi ya Pak. Jadi saya belum tentu apakah saat usulan ini disetujui gitu. Tapi biasanya kalau dia berbatasan langsung kecamatannya mungkin agak sedikit diringankan. Ini tidak menjadi hal yang baku. Itu baik. sih Pak. Jadi melihat kondisi yang kita sekarang ini, berarti kalau dari Ibu berarti kemungkinan besar kita bergabung nih. Iya. Bergabung dengan kondisi yang akreditasi kita seperti ini, boleh bergabung kan Bu? Boleh Pak. Boleh. Asalkan jangan mati ya Pak akreditasinya masih. Nah, dan boleh langsung menambah prodi. Boleh. Kemarin Stikes Columbia Asia sudah kita dampingi ya untuk APT gitu ya. Jadi saya rasa kalau udah submit di BAN PT aja 2024 ke BAN PT, bahwasanya sudah masukkan LED LKPT di BAN PT-nya, kami sudah yakin bahwa perguruan tinggi ini memang semangat untuk membeli APT kan. Gak apa-apa Pak, gitu. Tapi kalau MPT akreditasi prodinya masih hidup, kenapa? Tapi kita wisudawan nanti kalau memang mau lulus. Gak apa-apa, gak ada masalah Pak dengan status. Kecuali buka program studi profesi tadi. Nah itu yang memang ada syarat mutlaknya harus status B atau B. Terus yang 10.000 itu berarti belum tentu, kalau di normatifnya berarti luas ya, belum luas dihitung Pak, sampai kantornya. luas tanah. Ya. Kalau bangunannya mungkin masih berapa ya nggak masalah. Misalkan tanah 10.000 itu kan proyeksinya mungkin tidak semuanya terpakai. 10.000 itu nanti mungkin berapa tahun ke depan akan dibangun gedung pasca sarjana atau membangun gedung laboratorium ataupun mungkin ruang aula dan sebagainya. Jadi 10.000 itu tanah, tidak 10.000 bangunan. Padahal satu kecamatan lah Dok, cari 10.000. Pecah-pecah loh. Ya, dapat nanti gedung-gedung yang berdekatan gitu ya Pak ya. Bu Anggrena biar gak capek kali dulu, biar istirahat dulu ya. Diskusi dulu, relax dulu sebentar. Kan gambaran penjelasan Ibu apa kan sudah ada. Ayo silakan lanjut. Satu kecamatan. Mulai agak pusing ya Pak, masih poin H loh Pak, belum pointer. Karena pointersnya kan Ibu kan lahan nih, sarana dan yang kan. Ya, ada Ibu ya. Ada yang mau ditanya Ibu? Oh enggak, kirain ada yang mau ditanya. Oke. Mungkin itu di lahan. Di lahan ini banyak sekali kendala terkait dengan lahan. Jadi boleh dipikirkan, oh ternyata kita punyanya 8.000, ada nih 3.000 lagi yang pengen sewa. Jadi nggak apa-apa, di situ aja dulu. Nanti beberapa tahun ke depan kalau udah settle, udah punya lahan dan bangunan lagi, kita ke universitas. Banyak sih Bapak Ibu perguruan tinggi itu step by step. Tapi ada juga yang memang dari akademi langsung universitas saja. Karena dia sudah mempersiapkan lahan dan bangunan. Tapi tidak mau jadi universitas juga nggak apa-apa. Menyatu aja dulu untuk mengurangi pengeluaran
funding 2 perguruan tinggi jadi satu. Udah nggak apa-apa, kita kan sudah punya sekolah tinggi yang luasannya 5.000. Berarti kita mengecilkan struktur organisasi di kampus menjadi satu. Pengeluaran kita juga udah tidak begitu banyak untuk proses ini. Itu hibah lagi nanti kan ada dapat dana untuk mengurus penyatuannya. Kemudian kita fokus untuk menaikkan akreditasi si S1 tadi biar bisa buka profesinya. Nah, itu yang mungkin bisa. Kalau mungkin begini Bu, boleh nggak? Dalam Gimana? rangka persiapan itu kami menggabungkan dulu sambil sarana prasarana ini kami cukupkan, boleh nggak langsung menggabungkan dulu? Lolos nggak? Nggak boleh Pak. Jadi harus keluar dulu izin dari kementerian, baru bisa dilaksanakan penggabungannya. Oh iya iya betul. Jadi memang harus sah izin kementerian. Kalau persyaratan lainnya kan saya pikir kan ke Ibu kita bisa konsultasi. Mungkin bisa. Yang booth yang lain apa nih yang mau kita pilih nih sekarang Dr. Andrian. Itu yang lebih fokus kalau nanti kita ada Ibu ini sebagai konsultan kita untuk mau kita apakan dua apa kita ini. Dr. Andrian. Saya kasih dulu gambaran. Dari A sampai R ini tidak semuanya memiliki nilai uang yang harus disediakan. Yaitu contoh cuma hanya penyediaan dosen. Itu dosen pasti udah wajib bahwa Ibu harus punya dana besar untuk masuk dosen. Lahan, kalau memang belum punya lahan, jadi kita cari sewa, menyewa atau beli tanah. Kemudian kita menyediakan tenaga pendidikan tendik. Saya rasa tendik itu susah ya, tendik kan minimal diploma 3 atau sarjana kita sudah bisa rekrut. Dan yang jadi izin Bu, kalau sewa menyewa ini tidak harus kami ada memiliki hak milik dulu ya yayasannya, boleh semua sewa? Iya, boleh. Apa Pak, sewa menyewa. Oh boleh. Oh iya lanjut Bu. Boleh. Nah terakhir adalah yayasan ini harus memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik selama paling minimal 3 tahun terakhir. Itu kan lumayan mahal ya Pak, 1 tahun itu ada yang biaya pembuatan auditnya 20-25 juta gitu. Jadi 3 tahun terakhir maka itu ada uangnya. Nah ini bisa diklaim di keuangan pada saat hibah kalau memang kita mau ikut hibah. Oh iya. Nah, makanya ada yang bernilai, ada yang enggak hanya administrasi. Kalau yang kayak membuat studi kelayakan, saya buat SPMI, Renstra, tim-tim perguruan tinggi dikumpulkan yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan, silakan dikumpulkan administrasi. Yang paling penting itu tadi saya bilang lahan, dosen, audit, akuntan publik, teknik. Karena bakalan mengeluarkan dana yang besar ya, dan mencarinya juga susah. Makanya kita kembalikan ke yayasan. Pilihannya apa? Apakah tadi program studi profesinya yang mau difokuskan, maka si tim perguruan tinggi harus fokus menaikkan status S1-nya menjadi B atau B sekali, atau menunggu penggabungan dengan ya melengkapi lah yang tadi yang belum ada di kitanya. Iya. Ketua yayasan. Praktek kan? Iya Pak. Iya. Jadi selamat sore semuanya. Terima kasih Ibu-ibu. Sebenarnya kita sudah sering ya Bu ya. Ibu Anggina sudah kenal saya, sudah sering ke kantor meminta bantuan, meminta advice, dan sebenarnya kita sudah meeting juga itu saja masalahnya Pak. Jadi tergantung kita kan hanya mendesain saja maunya apa. Saya tidak ada masalah, mau penyatuannya oke, mau bergabungnya oke, mau lanjutkan ke universitas pun oke, begitu. Makanya hari ini serunya Ibu Anggina karena ada teman-teman kan. Jadi mereka bisa mendengar dan kita bisa putuskan dengan satu misi, satu visi. Kalau saya nanti mau penyatuan, teman mau bergabung dan salah miskomunikasi kan nggak enak begitu kan. Sedangkan tujuan kita adalah untuk bagaimana memajukan dunia pendidikan. Seperti Ibu Anggina tahu juga kita
fokusnya yaitu di dunia kesehatan begitu ya Bu ya. Sehingga sebenarnya kita ini namanya kita kepo-kepo. Kita bukan spesialis di pendidikan, tapi karena kita sudah kepo, sudah di dalam pendidikan kesehatan, rupanya wah banyak rumit juga, banyak hal-hal yang harus kita pelajari dan banyak hal-hal yang kita dapatkan. Tapi ini anggaplah kita tambah kuliahnya Pak, kita tambah uang kuliahnya, jadi kita tambah pengalaman di dunia pendidikan tinggi. Baik, saya rasa teman-teman mungkin Dr. Heli, saya lihat di sini atau Dr. Tera, ada yang mau bertanya sekali lagi kesempatan, sehingga nanti kita bisa untuk buat keputusan ya, saya rasa. Gimana Ibu Santina, Ibu Bella? Dokter Heli kali ada? Dokter Heli? Ya, kalau saya dari dulu saya sudah lebih kurang lah mengerti tentang, karena sudah pernah minta bantuan sama ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini sudah sangat membantu kita. Maaf loh Bu, selalu mengganggu. Enggak Pak, kita senang malah diskusinya kita terus karena khawatirnya Maaf. ngambil langkah yang Iya, salah, kita juga ternyata benar. udah banyak keluar uang ternyata salah gitu. Benar. Seperti hari itu ya, kita nggak tahu sudah boleh promosi atau tidak. Dibilang boleh ya kita promosi aja. Iya. Kita Belajar dari pengalaman ya Pak. Maka kan kita lebih baik kita the right person at the right time, kan begitu ya. Silakan Dr. Heli atau Dr. Teren atau teman-teman yang lain, silakan mau bertanya. Mohon izin dokter, boleh Ya. saya bertanya jalan di fasilitas ya dokter. Silakan Ibu Sud. Bu Anggi, kalau nanti itu apakah penggabungan atau penyatuan atau itu visitasi apa dilaksanakan secara luring? Iya benar Bu, pasti luring karena kita sudah nggak COVID lagi ya. Jadi pasti Oh ya, sudah jadi luring. visitasi langsung ke kampus gitu ya Bu Iya Anggi. benar. Oh ya baik, terima kasih Bu Anggi. Baik. Bu Anggi, boleh saya kira saya mengambil suatu kesimpulan sendiri. Kalau salah mohon Bu Anggi perbaiki. Kalau penyatuan itu artinya akademi perawat kita masuk pada ke dalam SIKES Ya. sekolah tinggi, dan otomatis akademi ini hilang. Betul ya Bu? Itu Betul. namanya penyatuan. Tapi Ya, prodinya kawan-kawan. tidak hilang ya Pak, prodinya masuk ke sekolah tinggi. Prodi akademi gitu. Prodi diploma 3 yang ada di Oh, akademinya prodi masuk ke sekolah tinggi. diploma Jadi 3. sekolah tinggi kita punya nambah prodi D3-nya jadi Nambah prodi itu namanya Ya. penyatuan. penyatuan. Dengan lahan 5.000 Tetap 5. ya. Tapi kita tetap harus menyediakan 5 dosen di akademi akper itu. Betul ya Bu Prodi ya? D3 Karena tadi ya. prodinya D3 kan? Kalau Prodi D3 kan D3-nya harus 5 yang dosen. sebelumnya itu masih ada dosennya, ya udah Pak, ditarik aja. Kalau enggak jadi Ya, dosen. berarti kan tetap harus 5 juga. Iya, benar. Ya kan? Betul. Cuma mungkin lokasinya bisa kita menjadi satu lokasi. Iya. Gitu. Cocok kan? Betul. Tetapi secara administrasinya, dosennya dan lain-lainnya ya sama, tetap 5 orang, persyaratannya seperti Benar. itu. Cocok ya? Kalau bergabung berarti akademi ini gabung dengan SIKES kita, misalnya kita berubah nama menjadi institut, atau kita tambah prodi hukum atau prodi bisnis dan lain-lain misalnya. Jadi seperti yang Ibu bilang, Institut Bisnis dan Kesehatan begitu. Sehingga kita nambah selain lahan, kita juga tambah prodi-prodi yang lainnya ya Bu ya. Benar. Sebenarnya sejujurnya Bu, di dalam hati yang paling dalam, jadi kita itu ingin nurse sebenarnya. Iya, betul. Ya kan? Dari dulu Ibu sudah
Yes. maka profesi nurse itu, karena kalau kita tidak punya ada nurse, kita ada S1 kesehatan, keperawatan, maka kita juga ya, hampir sama antara ya dan tidak. Jadi orang laki-laki tidak, perempuan tidak, karena orang sekarang kalau melamar kerja kan mana Iya, nurse-nya, harus mana ada profesinya. escape-nya, begitu. Dan satu hal lagi Ibu Anggi, supaya teman-teman mendengar juga, bahwasannya saya dengar bahwasannya akademi perawat ini kan sudah mau seperti SPK kan, dulu kan SPK sekolah perawat itu. Habis itu hilang SPK menjadi akademi. Jadi semua orang yang mau jadi perawat itu harus sekolah akademi. Sekarang berubah lagi. Mungkin nanti beberapa tahun kemudian akademi ini akan hilang. Semua harus sarjana keperawatan. Betul kan Ibu? Iya, Jadi makin kawan-kawan, jadi malahan sekarang kalau mau jadi seorang perawat harus S1 keperawatan tambah nurse. Baru bisa menjadi perawat di rumah sakit. Sekarang persyaratan lebih maju lagi. Mungkin dulu tidak ada nurse, begitu kan Ibu? Cocok Ibu? Benar Pak, betul. Jadi supaya teman-teman bisa mendengar, nanti mungkin kita bisa meeting lagi, kita baru mengambil langkah Keputusan yang ya, seperti ya. itu, keputusan yang tepat. Jadi kalau bisa langsung kita langsung sekarang hari ini pun kita langsung daftar. Kalau gitu, selesai masalah. makanya kemarin saya sama perguruan tinggi coba dibuka lagi akun siaganya, kebuka nggak ya, kebuka nggak ya, berharap itu bisa dibuka. Saya juga hubungi tim Dikti Pak bahwa Ibu. satu keperawatannya sudah ada Iya, nih. kita ngintipin bagaimana masih akreditasi yang menjadi kendala. Satu keperawatan yang sudah dibolehkan membuka tanpa harus memiliki D3, sekarang tapi satu hal akreditasi. Lagi, benar. Jadi satu akreditasi kita, Bu, hari itu kan kita baru siap akreditasi, gitu. Kita kan baru siap akreditasi. Tapi karena dari masih Stikesla kita pindah ke sini, akreditasinya masih baik. Sedangkan yang diminta adalah baik sekali, kan begitu ya. Istilahnya C ke B lah dulu, istilah lama. Kan ada rencana wacana pemerintah di mana nanti tidak ada lagi A, B, C atau baik sekali dan tidak lagi. Pak Adrian betul kan? Banget ya. Jadi apakah saya harus tunggu? Karena saya bisa jadi tadi saya mau sampaikan. Tapi takutnya memberikan harapan palsu ini. Baik. Benar. Hasil dari hasil dari lunturnya Permendikbud nomor 53 tahun 2023 bahwa ada gebrakan baru, kemudian tidak lagi memiliki status tingkat ya di akreditasi, baik itu prodi atau perguruan tinggi. Kalau prodi ada unggul ya Pak ya, unggul silahkan kalau memang mau. Tetapi di dalam peraturan tersebut di klausul pasal bahwa peraturan ini silahkan diminta dengan PT dan dalam PT untuk menyesuaikan paling lama 2 tahun. Nah, dengan persyaratan Permendikbud tersebut, maka instansi Ban PT dan dalam PT ini selama 2 tahun akan menggodok kembali instrumen, program studi dan persyaratan mereka untuk mengatur bagaimana perguruan tinggi yang ingin mungkin ya sudah mau habis masa akreditasinya atau tidak mau lagi naik status tingkat menjadi terakreditasi ataupun tidak terakreditasi, kan hanya itu aja. Kemudian akhirnya menindaklanjuti Permendikbud tersebut dan PT mengeluarkan Pak surat pemberitahuan timeline dia akan menyusun instrumennya. Jadi 2025 sepertinya sudah clear mereka menyusun instrumen seluruhnya, bahwa nanti kebijakannya tidak ada lagi satu tingkat dan mereka sudah membuka
bukalah portal untuk perguruan tinggi yang mau mendapatkan status akreditasi saja. Sepanjang 2 tahun ini Pak, maka masih berlakulah status tingkat tadi, baik sekali unggul. Nah, kalau misalkan nanti si Ban PT dan LAM sudah akhirnya ready untuk mengatur terkait dengan akreditasi tanpa ada tingkatan, maka persyaratan-persyaratan untuk pembukaan program studi pasti itu akan berubah lagi Pak. Pasti yang kayak dirjen yang kita tampilkan ini pun juga mungkin akan berubah. Kenapa? Karena harus mengikuti peraturan tersebut. Untuk 2 tahun ini sama-sama dari Kementerian Pendidikan dan Badan LAM lagi menyesuaikan peraturan baru turunannya Pak untuk proses ini. Kalau saya sampaikan 2 tahun lagi gitu ya, tiba-tiba memang kerjaannya tim kementerian dan cepat nih, ternyata ada peraturan baru menyatakan bahwa untuk pembukaan program studi profesi tanpa harus memiliki status akreditasi, maka perguruan tinggi yang sudah terakreditasi sudah dapat mengusulkan. Jadi begitu kan Pak ya, kita berharap ada Iya. tapi kita nggak bisa pastikan kapan itu ya. Iya. Masalahnya lagi yang saya dengar kalau nggak salah kan kita akreditasi ini ada 2, LAM PTKes sama Bank PT. Iya. Sedangkan Bank PT tidak ada biaya sama sekali. Iya. Sedangkan kita akreditasi LAM PTKes ini sekali satu prodi 75 juta. Satu prodi loh. Dan sekarang LAM PTKes ada kemungkinan dibubarkan. Ya kan? Karena digratiskan ya Pak. Ya, diganti. Artinya yang berhak adalah Bank PT, kan begitu ya Bu ya. Jadi karena LAPTKes itu seperti suatu organisasi tapi independen swasta begitu seolah-olah. Dan itu kan ya berputar-putar di sana lah ya Bu ya. Betul ya. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya bersedia saja mau ikut akreditasi, 10 kali ikut akreditasi pun nggak apa-apa. Tapi masalahnya kita pikirkan sekali saya ikut satu prodi 75 juta, 2 prodi 150 juta, 3 prodi kali 3 lagi, kan begitu ya. Itu hanya biaya yang jelas yang saya bayar melalui BNI, kan begitu. Tapi ada biaya-biaya yang lain, misalnya saya suruh dosennya persiapkan ini, begini, begitu kan berbeda lagi. Jadi itu juga mohon di suatu masukan untuk pemerintah bahwasanya kalau bisa akreditasi itu kenapa harus sampai 2 badan yang berbeda, kan begitu ya kan. Sedangkan kita kan menginginkan masyarakat Indonesia ini maju di dalam pendidikan, karena kalau semakin banyak orang yang punya akhlak, punya pendidikan yang tinggi, mestinya masyarakat Indonesia ini akan maju di buku. Ya kan, itu yang planning kita. Makanya kita yayasan sebenarnya kita juga bukan orang pendidikan, cuma kan kita kepo-kepo ini. Sudah masuk ke dalam, ya kita juga. Tapi memang Permendikbud 53 kita itu Pak, akhirnya 2 tahun lagi tanpa ada biaya sih Pak. Sudah disampaikan 2 tahun lagi kan. Iya, tapi hanya satu Ban PT aja ya. Enggak, kayaknya Lami juga Pak, kecuali mau unggul Pak. Kecuali mau prodi unggul, maka mau nggak mau memang harus. Jadi kita memang yang swasta ini agak kewalahan di dalam akreditasi. Kita kan bingung-bingung bagaimana ya akreditasi. Sedangkan siapkan orang pun kita hanya percayakan kepada ketua TIKES kita, ketua direktur akper kita, bikin orang. Tapi orangnya gimana kita pun tak tahu, ya kan? Kalau mereka tak lulus, kenapa tak lulus? Kita pun tak tahu kan? Ya kira begitu. Jadi maka mohon nanti mohon advice lah dan sektor kita terus ya Bu ya. Saya rasa cukup teman-teman, apakah sudah cukup atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan lagi untuk menghemat waktu? Karena Ibu Angina juga sibuk sama Ibu Faijah. Gimana teman-teman, silakan. Kalau nggak ada kita mungkin kita bisa live ya, atau ada dari Ibu Angina lagi yang mau ditambahkan Ibu, monggo. Ya, baik, saya mungkin rasa mungkin saya kembalikan lagi ya ke yayasan mau memilih apa,
Kemudian Ya. LPI siap untuk diajak kerjasama untuk diskusi ya Bapak Ibu. Masih Memang untuk akreditasi lagi-lagi memang jadi permasalahan bersama ya Pak nanti. Moga-moga ya hasil dari Permendikbud 53 ini segera terrealisasi ya bahwa tanpa ada biaya Amin. lagi. Ya. Kemudian turunan peraturan-peraturannya juga segera. Nanti kalau sudah ada peraturan baru bisa kita akan share sih Pak. Yang mana Siap, yang siap Ibu. Terima kasih. profesi. Apalagi saya juga memang berharap profesi bisa dibuka ya Pak. Iya. Karena linknya hanya kalau nggak D3 yaitu S1 ternyata akreditasi menjadi kendala lagi di kitanya. Saya kira kemarin sudah clear. Oke, mungkin itu dari saya Ibu Faiza, ada tambahan Bu? Baik, seru juga ya Pak Adrian ya. Iya, terima kasih Ibu Faiza. Iya, tapi kalau saya Pak, itu penyatuan atau penggabungan itu salah satu harus dipilih. Iya, betul. Nah, kita mengikuti ini pemerintah bahwa untuk peningkatan mutu maka diperlukan mutunya yang ditingkatkan, bukan banyak perguruan tingginya. Jadi Betul. ya, saya harap untuk beberapa waktu ke depan ini Bapak sudah mempunyai satu bahwa mau penggabungan atau penyatuan. Bapak Ibu, kami tetap akan bersedia berdiskusi untuk peningkatan mutu dari kedua perguruan tinggi ini, dan kami berterima kasih ke Yayasan Glennie untuk memajukan pendidikan di Sumatera Utara. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Adrian, Ibu Santina, Diat, Bella, Ibu Dr. Heli, Dr. Heren, Ibu Cut Ani. Jadi kita akhiri hari ini diskusi kita untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang penyatuan atau penggabungan. Terima kasih, kita akhiri. Mohon maaf, saya mewakili teman-teman di LLDT. Apabila ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, jadi kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Selamat siang. Sehat Bapak Ibu. Ya, izin. Terima kasih Bu Anggi. Terima kasih juga Bapak dan Ibu di Yayasan.